Pernah gak sih lo satu waktu kayak mikir, gua percaya Tuhan tapi bingung buat ngebuktiinnya gitu? Atau gimana cara tahu bahwa Tuhan itu ada? Nah, biasanya pikiran kayak gini tuh mulai muncul di masa-masa remaja dan kalangan muda gitu. Karena masa muda merupakan masa-masa lagi memuncaknya berpikir. Jadi sebenarnya masalah kepercayaan atau iman itu nggak bisa ikut-ikutan gitu. Artinya lo harus percaya atas dasar pemikiran dan pertimbangan diri sendiri. Dan akal nggak ngebenerin kita ngikuti akidah orang lain tanpa paham dalil-dalil dan argumen-argumennya gitu. Mudahnya nih, lo mau beli HP yang bagus, terus ada 5 jenis HP berbeda yang nawarin gitu. Apakah lo mau random aja gitu ambil satu? Atau lo pahami dulu apa dan bagaimana kualitasnya? Tentu akal sehat kita nyuruh buat teliti dulu gitu. Nah, urusan kepercayaan dan akidah juga sama. Lo nggak bisa asal terima satu ajaran tanpa lo pertimbangkan dan teliti gitu. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nggak usah terlalu panjang lebar. Seperti yang udah kita tahu ya, apapun yang ada di alam ini nggak muncul gitu aja. Masing-masing punya sebab akibat gitu. Contoh nih manusia, masing-masing kita nih nggak muncul dan ada di dunia dengan begitu aja gitu. Muncul tiba-tiba. Ada sebab sebelumnya yaitu dua orang tua kita. Orang tua kita juga sama, nggak gitu aja muncul di dunia. Ada sebab sebelumnya yaitu kakek, buyut, nenek moyang, dan seterusnya. Jadi kita adalah akibat dan orang tua kita adalah sebab. Orang tua kita penyebab adanya kita dan kita nantinya juga jadi penyebab bagi anak kita dan anak kita adalah akibat. Jadi gitu ya, bisa dipahami. Yang lainnya juga sama, kayak hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain, mereka juga punya sebab-sebab sebelumnya gitu. Mudahnya nih, kalau mau kita umpamakan, kita tuh kayak rangkaian kartu gaple atau domino gitu. Kita ada di ujung depan dan rangkaian ke belakangnya adalah orang tua kita, nenek moyang kita, dan seterusnya. Begitu juga hewan, tumbuhan, dan benda lain yang ada di alam gitu. Cuma nih yang mesti kita tahu, berapapun panjangnya rangkaian sebab akibat itu, dia harus dan wajib berhenti di satu sebab yang nggak punya sebab. Artinya dia adalah sebab pertama. Alasan rangkaian harus berhenti di satu sebab apa? Ya alasannya kalau rangkaian tadi nggak berhenti di satu sebab yang nggak punya sebab, maka jadinya rangkaian-rangkaian itu cuma sebab-sebab aja gitu, tanpa akibat. Dan itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin ada rangkaian yang tersusun dari sebab-sebab gitu. Gampangnya nih, kalau lo bayangin, tiba-tiba ada rangkaian kartu gaple domino gitu di meja, tapi tanpa sebab awal atau tanpa adanya kartu pertama yang dilempar. Dan itu sangat mustahil. Mustahil ada rangkaian kartu domino, tapi nggak ada kartu pertama yang dilempar duluan gitu. Itu bertentangan banget dengan argumentasi setiap akibat pasti punya sebab gitu. Lu main gaple sama teman-teman lu, tapi gak ada yang mulai lempar kartu duluan. Jadinya apa? Ya jadinya game gak bakalan jalan dong. Gak bakalan ada rangkaian kartu gaple kalau gak ada satu orang yang mulai gitu. Justru rangkaian domino bisa tersusun karena adanya lemparan pertama ke meja gitu. Nah, maka itu gak bakalan ada rangkaian keberadaan di alam ini kalau gak ada sebab pertama yang mulai. Sebagaimana permainan kartu gaple domino tadi gitu. Kesimpulannya nih, karena ketidakberhentian rangkaian sebab akibat itu mustahil terjadi gitu. Ya, maka akhirnya ia harus dan wajib berhenti, berasal, dan bergantung di satu sebab yang gak punya sebab. Sebab yang gak punya sebab itu disebut sebab pertama dan utama. Nah, berkat keberadaan sebab pertama ini, maka apa saja selainnya menjadi nyata ada. Begitu pula sebaliknya, keberadaan apa saja selain sebab pertama menunjukkan dan membuktikan keniscayaan adanya sebab pertama. Gaple juga sama, berkat lemparan kartu pertama maka susunan kartu bisa tercipta dan ada gitu. Begitu pula sebaliknya. Kartu-kartu selain kartu pertama menunjukkan adanya asal mula mereka tersusun.
Jadi gitu ya, semua rangkaian yang ada di alam ini punya rangkaian sebab akibat, dan rangkaian itu berhenti juga berasal dari sebab pertama dan utama. Nah, penjelasan di atas itu salah satu argumen dari beberapa argumen lain yang bisa gua jelasin di sini. Terus, apakah sebab pertama dan utama itu adalah Tuhan? Pertanyaan itu bakal dijelasin di konten berikutnya. Jadi, sampai ketemu lagi ya.